Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah material teknik, materi yang kelima, karakteristik mekanik atau mekanis logam. Ini isinya, jadi nanti ada konsep tegangan dan regangan atau stress dan strain, ya. Kemudian ada konsep deformasi dan sifat mekanik lainnya serta faktor keamanan dalam desain. Ini cukup banyak memang materinya. Ya, kita tahu bahwa seperti disebutkan di kuliah pertama, di mana era metal atau logam yang diwakili awalnya oleh besi, gitu ya, itu dipakai dalam banyak bidang. Tapi kemudian terus berkembang, ya, berbagai material ditemukan, termasuk paduan, ya. Nah, ini mungkin beberapa ilustrasi bagaimana material-material yang digunakan seperti di aircraft, ya. Ini ada aluminium alloy, kemudian aluminium alloy ini sekali lagi mempunyai keuletan yang baik, ya. Nanti kita mulai berkenalan dengan beberapa sifat mekanis, ya, dan ringan, makanya digunakan untuk struktur pesawat terbang. Kemudian yang lain kayak carbon reinforced composite ini untuk dinding-dindingnya. Kemudian yang lain misalkan pemukul baseball, ya, pemukul untuk golf. Ini contoh-contoh material olahraga yang ringan, ya, kaku atau stiff, ya, dan taut, tangguh dan tahan terhadap impact. Mengapa kita perlu belajar sifat mekanis logam? Yang pertama, kita nanti harus memahami. Jadi belajar ini salah satu topik yang paling penting dalam material teknik, yaitu konsep tentang stress dan strain atau tegangan dan regangan, ya. Kemudian yang berikutnya, produk yang sesuai spesifikasi dan proses manufaktur itu dipilih berdasarkan pada analisis stress dan strain atau analisis tegangan dan regangan. Dan kita sebelumnya sudah mempelajari level atomik, ya, dan mikro, maka nanti kita juga mulai memahami hubungan antara struktur mikro dengan sifat mekanis material. Dan yang terakhir, logam, ya, sering digunakan dalam struktur karena mempunyai kombinasi sifat mekanis yang baik. Oke, kita masuk ke konsep stress dan strain. Ya. Stress itu sekali lagi tegangan, strain adalah regangan. Sifat mekanik atau mekanis material, sekali lagi, ini kita melihat hubungan antara respon atau deformasi material atau kerusakan material atau regangan material, strain, terhadap beban yang bekerja atau tegangan atau stres. Nah, sifat mekanis yang akan kita pelajari nanti berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, keuletan, dan kekakuan. Jadi sekarang kita mulai berkenalan agak spesifik, ya, dengan kekuatan, kekerasan,
keuletan, dan kekakuan. Kalau biasanya kan kita hanya, hebat sekali material itu kuat, ya, secara umum, ya. Tapi nanti kita akan mulai spesifik kekuatan, kekerasan, keuletan, dan kekakuan. Material dapat dibebani atau mendapatkan tegangan, stres itu dengan 4 cara, ya, yang tarik, tekan, geser, dan torsi. Nanti bedanya akan dijelaskan satu persatu. Ini ilustrasinya. Kalau tarik itu ya ujung atas dan bawah, ya, itu ditarik dengan stres, tegangan tertentu, gaya tertentu. Nah, kalau ditarik akan terjadi deformasi material, ya, atau kerusakan lah, bolehlah. Nah, kalau ini ilustrasinya, ya. LO awalnya itu panjangnya sekian LO, awalnya diameternya A0 yang seperti ini, ya. A0 itu yang putus-putus. Kalau ditarik maka panjangnya bertambah, diameternya berkurang. Atau sebaliknya ini tekan, ya, awalnya LO-nya sekian, kemudian ditekan, akan ada perubahan panjang kemudian diameternya lebih besar. Geser itu seperti ini. Jadi geser, sekali lagi ini yang bagian bawah itu tetap, kemudian diberi gaya ke arah kanan atau kiri. Dan yang torsi, ya, diberi gaya atau tegangan memutar sejauh sudut tertentu. Ini torsi. Oke ya, jadi bedanya tarik, tekan, geser, dan torsi. Nah, rumus ini harus hafal di luar kepala. Ya, rumus stress dan strain. Ya, stress sekali lagi adalah dilambangkan dengan ini ya, sigma kecil. F adalah sekali lagi gaya yang dikenakan atau diberlakukan, ya, pada benda atau material tertentu, dibagi A0. Dalam hal ini untuk ilustrasi untuk uji tarik adalah diameter. Maaf, luas permukaan, ya, bukan diameter. A0 itu adalah luas permukaan yang ini. Sedangkan strain itu adalah ini epsilon. Itu perbandingan antara delta L atau pertambahan panjang kalau diuji tarik dibagi panjang mula-mula L0. Gitu ya. Ini adalah sekali lagi stress dan ini strain. Hubungan antara stress dan strain itu dikenal sebagai hukum Hooke atau Hooke bacanya, ya, Hooke law. Hubungannya adalah seperti ini, ya. Jadi ini stresnya dan ini strain itu sama dengan E kali strainnya. Jadi sekali lagi stress sama dengan E kali strain. Tentu saja nanti E-nya itu berbeda-beda untuk semua material. Ya, tidak. Jadi berbeda antara material satu dengan material lain. Misalkan, atau maaf, E besar ini kita sebut sebagai konstanta modulus elastisitas atau modulus yang modulus.
Sekali lagi, E besar ini berbeda-beda untuk setiap material. Tapi bisa jadi ada yang sama ya. Ini misalkan ini nikel E-nya 207, steel juga sama 207. Ya, intinya mungkin yang lebih tepat dikatakan setiap material itu mempunyai E yang khas. Ya, bisa jadi beberapa material, contohnya ini ya, steel dan nikel itu mempunyai E yang sama. Oke, hubungannya seperti itu. Nah, secara grafis itu seperti ini. Stres atau tegangan ada di sumbu Y yang ini, dan regangan atau strain ada di sumbu X. Sekali lagi, E kecil ini adalah perbandingan perubahan ya panjang dibagi panjang mula-mula. Ya, sedangkan stres adalah tegangan dibagi luas permukaan. Ini misalkan satuannya Newton per milimeter kuadrat. Kalau E, strain E kecil ini, ya itu tidak mempunyai satuan ya, karena sekali lagi perubahan panjang misalkan dalam milimeter, panjang permulaan semula adalah milimeter. Milimeter dibagi milimeter berarti hilang satuannya atau tanpa satuan. Sekali hubungannya adalah seperti ini ya, secara umum ini bisa kita lihat. Ini kita baca dulu ya. Typical stress strain curve for stainless steel and carbon steel. Ini contoh untuk stainless steel dan carbon steel. Carbon steel itu sekali lagi steel yang sudah diperkaya atau bukan istilahnya diperkaya, diperkuat ya, diperkuat dengan karbon, dengan kemarin salah satu tekniknya adalah case hardening ya di permukaannya, atau kalau mau di keseluruhan berarti ya dicampur dengan teknik biasanya ya, itu biasanya dengan teknik peleburan, dileburkan. Kalau kita lihat di sini misalkan ya, ini kita lihat beberapa keterangan. Jadi misalnya yang paling atas. Yang paling atas sekali lagi, ini stainless steel duplex ya. Apa maknanya? Kita lihat ketika stresnya semakin besar ya, dia masih kemudian terjadi strainnya juga semakin besar, dia bertahan cukup lama gitu ya. Artinya ini lebih secara umum kita katakan dulu lebih kuat gitu ya. Nanti ada istilah lain ya. Ini lebih kuat. Sedangkan kalau yang bawah ini ya, nomor 2, ini austenitic. Ini sebenarnya ini kayak austenitic dan sebagainya nanti akan dipelajari di diagram fasa ya setelah UTS, karena istilah-istilah ini akan muncul baru di UTS, austenitic dan seterusnya ya. Itu di wilayah ini, sedangkan carbon steel ada di wilayah sini. Ya. Dan kemiringan dari kurva ini ya, diambil garis singgungnya, itu adalah E atau modulus Young atau modulus elastisitas. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut grafik itu. Itu hanya contoh bagaimana hubungan antara stres dan strain. Tadi disampaikan bahwa kita bisa ada 4 ya
cara gaya itu bekerja pada material yang pertama ditarik. Nah, kemudian tentu saja pengujiannya itu dengan uji tarik. Jadi material logam ya terutama ini kan kuliahnya judulnya sekali lagi sifat mekanis ya. Untuk mempelajari sifat mekanis tentu saja harus ada pengujian. Nah, untuk tarik pengenaan atau logam itu ditarik itu namanya kita pakai uji tarik. Oke lagi, uji tarik adalah salah satu uji stres dan strain mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan material terhadap gaya tarik. Ya, tadi sudah ada ilustrasinya. Dalam pengujiannya, material uji ditarik sampai putus. Saya kira jelas ya. Nah, ini contoh bagaimana uji tarik, kemudian perubahan stresnya dan perubahan strainnya digambarkan dalam kurva stres dan strain. Kemudian yang ini ilustrasi dari perubahan atau deformasi material yang terjadi. Ini ilustrasinya yang sebelah sini, sedangkan yang sebelah kanan ini contoh di titik-titik tertentu. Jadi misalkan ketika sampai titik tertentu, nanti kita akan bahas ini yaitu stres. Ini hampir lurus ya. Ini ada belok sedikit. Itu perubahannya masih belum terlihat secara fisik ya. Tapi sebenarnya sudah terjadi atom-atom putus ikatannya dan sebagainya. Misalkan kita bahas ya. Kemudian setelah itu dia mengalami kurva yang non-linear ya. Terus ini sudah ada perubahan ya, semakin mengecil. Kemudian dia sampai tekanan maksimum. Ini semuanya nanti di alat uji tarik yang baru, ya baru itu artinya sudah bisa ditangkap dengan komputer, ya diakuisisi datanya ini kelihatan semua, ya termasuk nilainya. Dari maksimum stres, kemudian dia mengalami penurunan, ini sudah mulai mau putus dan ketika putus dia sudah berhenti, ya kurvanya, itu putus seperti ini. Jadi ilustrasinya begini. Nah nanti spesimen untuk uji tarik logam ini sudah ada ASTM-nya atau SNI-nya kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang JIS-nya, JIS-nya, kalau di Jerman DIN-nya ya. Jadi nanti tapi yang berlaku di Indonesia itu biasanya ASTM dari Asosiasi Mechanical Engineer ya di Amerika. Nanti akan kita lihat. Oke ya, kira-kira begini. Nah, ini contoh alat dan spesimen uji tarik tapi bukan untuk logam ya. Ini biasanya yang begini, ini untuk polimer. Alatnya seperti ini. Ini masih alat lama ya. Kalau yang baru biasanya sudah dihubungkan dengan komputer. Nah, ini online eksperimen dan video. Ya, nanti kita lihat. Ya, kita lihat video pengujian logam. Uji tarik ya. Kita lihat di bagian tengah ini sudah mulai kelihatan ada deformasi. Jadi semakin kecil kelihatan. Kemudian setelah maksimum, ini udah maksimum, kemudian turun lagi putus. Ya, kira-kira begitu. Berikut ini pengujian untuk
foam atau poliuretan ya. Ini mestinya lebih bagus ya, sehingga nanti semua data bisa diakuisisi sekaligus digambarkan dalam grafik. Kita lihat prosesnya. Ini ditarik dengan kecepatan 20 inch per menit. Terus sampai putus. Nah, kemudian kita lihat ini pergerakan stress dan strain-nya ya. Panjang gitu ya. Jadi kita lihat datanya, nah itu putus langsung turun. Ini hasil pengujiannya. Kalau kita lihat dari analisis, elongasinya itu bertambah panjang 142%. Ya, di mana maksimumnya tercatat. Oke, kira-kira begitu. Ya, untuk melakukan uji tarik, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu ada ASTM, ya, standar. Nah, untuk material-material dari logam, standarnya adalah E8 dan E8M. Jadi di ASTM itu dijelaskan semua hal yang berkaitan dengan pengujian, definisi, kemudian ini misalkan contoh spesimennya, gambarnya, diameternya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan uji tekan. Biasanya material yang diuji tekan adalah material yang getas seperti keramik. Jadi kalau keramik itu ujinya tekan, bukan uji tarik ya. Kalau yang uji tarik adalah material-material yang ulet seperti logam tadi ya, metal dan poliuretan ya. Tapi kalau bahannya getas maka uji tekan yang dilakukan. Rumus tegangan dan regangan sama dengan yang dipakai pada uji tarik, hanya tanda bebannya negatif karena tekan. Jadi kalau tarik itu positif, tekan itu negatif. Hasil uji akan memberikan harga yang negatif pada panelnya. Ini contoh pengujian tekannya. Dan ini contoh hasil uji tekan. Sama seperti uji tarik, material metalik yang relatif getas itu juga diuji dengan standar tertentu. Dalam hal ini ASTM standar E9. Jadi standar test method for comprehensive testing of metallic material. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Misalkan tes spesimennya, berapa ukurannya, termasuk gambarnya, bagaimana preparasi spesimennya, ya, kecepatannya, dan seterusnya. Jadi disebutkan. Untuk ASTM misal keramik yang saya lakukan dulu, keramik untuk tubuh atau biokeramik itu berbeda dengan keramik untuk refraktori atau untuk tungku, untuk tahan panas ya. Ini contoh ilustrasinya dari standar E9. Jadi ini testing mesinnya, ini bearing blocknya untuk menahan spesimennya yang ini. Dan ini harus begini ya. Spherical sheet-nya ada center of spherical surface dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan menguji sifat mekanik dari material. Kenapa kok perlu ada standar-standar? Karena hasil dari periset lain itu akan dibandingkan dengan peneliti lainnya. Nah, kalau standarnya sama, maka bisa diperbandingkan, bisa dianalisis. Ya, karena salah satu riset material yang dicari, ya, penemuannya adalah ketika misalkan ditambah atau diperkuat dengan
material tertentu, maka material hostnya itu akan jadi lebih kuat. Nah, itu dilaporkan, sehingga itu penemuannya, oh berarti terjadi peningkatan, misalkan saja kekerasan material setelah di case hardening selama sekian menit pada suhu vakum misalkan, karena eksperimennya pada vakum, misal ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah geser. Ya, jadi tarik, tekan, geser. Ini ilustrasi yang dulu kita lihat. Ya, kita lanjutkan. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau untuk tarik dan tekan, sekali lagi sama rumusnya. Hanya tarik positif, tekan negatif. Nah, kalau geser, tentu saja ada perbedaan ya, yaitu ada sudut tangannya ya di tangan kanan. Sedangkan tegangannya masih sama ya. Yang berbeda hanya di shear strength-nya. Ini contoh hasil riset ya, difoto dengan SEM, sebuah material. Ini materialnya disebutkan ini ya, 1018 steel annealed. Jadi dipanaskan kemudian dicelupkan ya. Kemudian diuji shear, geser ya. Maka akan terjadi perubahan. Ini tentu saja harus difoto sebelum yang ini ya. Yang ini sesudah. Jadi terjadi pergeseran secara visual ya. Ini yang hitam-hitam porus ya. Jadi kalau di foto SEM hitam itu porus atau udara yang kemarin misalkan di case hardening ya, di bagian atas itu hitam itu udara, bagian bawah yang B hitam itu juga udara. Jadi ada perbedaan ya strukturnya. Oke, yang terakhir adalah uji torsi. Torsi adalah variasi dari gaya geser murni ya, material uji diberi gaya puntir yang akan menimbulkan gerak putar pada sumbu penggerak atau mesin bor ya. Kira-kira ilustrasinya seperti yang ini. Oh iya, sebenarnya tadi uji geser dan uji torsi itu juga ada ASTM-nya. Nah, itu dijadikan satu ya di sini. Jadi ASTM standar E143 standar test method for shear modulus at room temperature. Ya. Ada pengujian-pengujian yang memang dilakukan pada suhu tinggi. Ya. Itu ASTM-nya berbeda, suhu rendah itu berbeda, ada aturan-aturannya. Nah, ini rumus-rumus untuk menghitung ketika solid silinder, misalkan rumusnya ini. Ya. Ya, itu 4 gaya yang bisa dilakukan pada material. Sekali lagi, tarik, tekan, geser, dan puntir. Ya. Kita bahas lebih lanjut tentang hubungan stress dan strain atau sifat stress dan strain. Ya. Ini salah satu ilustrasi grafik dari hubungan stress di sumbu Y dan strain di sumbu X. Kemudian ada titik P ya. Nanti ini namanya titik luluh, di mana pada titik P inilah kemarin saya sebutkan ya, ada daerah garis lurus itu sebelum atau sebelum terjadi perubahan fisik ya, tapi di level atomik sudah terjadi. Nah, daerah ini disebut daerah elastis. Ketika terjadi perubahan di level atomic deformation pada level elastis sebelum titik P, maka sifatnya reversible. Jadi kembali
ke posisi semula ketika stres itu dilepas. Jadi tidak ada perubahan panjang. Belum ada perubahan panjang. Ini yang saya sebut kemarin. Tapi sekali lagi sebenarnya di level atom itu sudah mulai. Ya. Kemudian di area plastis itu irreversible. Jadi tidak kembali seperti semula. Ya. When the stress is removed, the material does not return to its original dimension. Mungkin ketika dilepas di sini sudah ada perubahan panjang yang sedikit walaupun belum kita lanjutkan sampai putus misalkan ya. Nah, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut ini. Ini beberapa grafik khas dari material. Yang A ini adalah metal. Kalau metal bentuknya dia naik ya, kemudian di titik tertentu, titik lulu dia mulai terjadi perubahan tidak linear, kemudian dia mencapai puncak, turun pelan, baru putus. Ini yang metal. Kemudian termoplastik, ini modelnya begini, seret gitu ya, mirip dengan elastomer. Ya, cuma lebih pendek elastomer. Kalau plastik seperti tadi itu panjang ya, poliuretan. Ya. Dan yang terakhir, keramik, gelas, dan konkrit itu dia lurus, langsung putus, tek, jadi tidak ada non-linearnya. Jadi ini linear kalau keramik, gelas, dan konkrit. Ya, kita bahas lagi tentang deformasi plastis, elastis dulu ya, di garis lurus tadi ya. Sekali lagi ini besarnya deformasi atau tegangan pada suhu material bergantung pada besarnya tegangan, kita tahu. Kemudian rumusnya stres dan strain adalah seperti ini. Ya. Harga E untuk logam itu 4,5 10⁻⁴ sampai 40,7 10⁻⁴. Nah, material disebut mengalami deformasi elastis jika tegangan dan tegangannya bersanya proporsional. Proporsional dalam bahasa kita ya perbandingannya tetap. Ya, atau mempunyai gradien yang tetap. Atau bahasa lain tadi linear gitu ya. Jadi slope inilah yang kemudian nilai E ini. Ya. Deformasi elastis adalah tidak permanen, artinya jika beban dilepas maka material kembali ke bentuk semula. Atau tadi istilahnya reversible. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan sifat stiffness, ya, semakin tinggi E berarti mendekati sumbu Y, ya, gradien semakin besar kan kalau perbandingan delta Y dibanding delta X-nya semakin besar. Artinya mendekati sumbu Y itu semakin stiffness. Ya. Nah, sedangkan untuk deformasi elastis yang non-linear, ya, di polimer ya, atau konkrit tapi sudah dicampur, maka ditaksir perbandingan deltanya ya, atau dalam bahasa yang kalkulus dicari garis singgungnya ya, gradien di titik tertentu. Ya, kira-kira ilustrasinya begini. Nah, ini ya, ini yang tadi saya sebut ya di awal bahwa deformasi elastis itu sebenarnya dalam skala atom itu sudah mulai ada istilahnya di sini nih peru material jarak antar atom. Jadi sudah mulai mau lepas begitu ya.
sudah ada perubahan. Nah, ilustrasinya untuk ikatan yang kuat, ya pasti tinggi, kemudian sampai energi bisa juga menggambarkan dari energi aktivasinya besar. Kalau untuk barang-barang atau material yang strongly bonded, ikatannya kuat. Sedangkan kalau yang lemah, ya lemah. Dan ini semuanya akan semakin lemah tentu saja ketika sudah sampai jarak tertentu ya antar atomnya. Nah, nanti bisa dicari garis singgung yang berkaitan dengan sifat deformasi plastis ini. Maaf, deformasi elastis, saya koreksi. Pada beban geser, tegangan, dan tegangan itu bisa dihubungkan dengan persamaan seperti ini. Kalau tadi kan yang tarik dan tekan ya, sekarang digeser, rumusnya seperti ini. G-nya adalah modulus geser. Kalau tadi modulus elastisitas atau modulus Young, kalau ini modulus geser. Masih di deformasi elastis ya. Pada deformasi elastis, sejauh yang kita asumsikan sekali lagi itu time independence ya, jadi tidak bergantung waktu. Meskipun demikian ya, itu area deformasi elastis tentu saja membutuhkan waktu tertentu sampai kemudian tergantung kecepatannya. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau waktu penarikan itu sebenarnya kan berkaitan dengan kecepatan menarik ya. Nanti di ASTM itu atau ketika kita melaporkan hasil riset itu pasti harus menyertakan berapa kecepatan tariknya atau berapa kecepatan tekannya. Jadi tentu saja ketika kecepatan tariknya lebih cepat, waktunya semakin pendek. Kalau lama, semakin lambat, maka waktunya semakin lama. Nah, maksudnya adalah waktu ini tidak berpengaruh terhadap gradien, ya, atau area elastis deformation. Nah, istilah time independent ini disebut dengan anelasticity, ya. Okay, the effect is normally small for metal but can significant for polymer. Nah, ya, jadi ini untuk metal itu tidak terlalu signifikan. Tapi untuk polimer cukup signifikan. Kemudian dalam deformasi elastis ini juga dikenal rasio Poisson. Ya. Adalah perbandingan X dan Z atau Y dan Z. Ya. Perubahan pada X pada Z dan perubahan Y pada Z. Nah, theoretically untuk material yang isotropik itu 0,25 dengan maksimum value-nya 0,5 dan nilai antaranya 0,24 sampai 0,30. Perbandingan ininya ya, nilai perbandingan Poissonnya. Ya. Ini contoh nilai Poisson ratio. Ini untuk tarik dan tekan, yang ini untuk geser dan puntir, ya. Shear modulus G dan modulus elastisitas E. Misalkan ini aluminium, ini dalam
gigapascal dalam psi, ya, maka ini nilai Poisson rasionya. Tadi disebutkan ketika nilai E-nya semakin besar, maka semakin ulet. Ya, semakin stiffness. Jadi yang paling ulet adalah tungsten. Oke ya. Nah, ini contoh grafik deformasi elastis perbandingan antara steel dan aluminium. Tadi sekali lagi kita coba lihat kembali sebelumnya. Steel itu 207, aluminium 69. Ya, di sini. Ini steel lebih curam dibanding aluminium. Artinya steel itu lebih ulet dibanding dengan aluminium. Ya. Dan ini disebutkan bahwa ketika kita bandingkan dalam strain-nya di titik yang sama, ini tadi titik P ya, di 3000 misalkan ya, itu 3 kali, 3 times as much das steel. Tetapi kalau dari ulet sekali lagi lebih ulet steel. Maaf. Tuh, saya kadang-kadang keliru, maaf. Saya ulang. Stiffness itu kaku. Kalau ulet itu duktil, maaf. Ya, kebalik. Makanya kok aneh ya, lebih ini. Jadi saya ulang ya, bahwa steel itu lebih kaku daripada aluminium. Stiffness sekali lagi ya, bukan duktil. Kalau duktil itu ulet, lebih kaku daripada aluminium. Ya. Sedangkan nanti ya nanti ada grafiknya di mana ketika lebih landai dan lebih panjang ini akan lebih ulet. Nah, di sini disebutkan aluminium deform elastically 3 times, jadi lebih elastis. Ya. Lebih ulet 3 kali daripada aluminium. Kemudian jika dilakukan pada berbagai temperatur, modulus elastisitnya itu berubah. Dan secara umum semua material ketika suhunya naik, ya, ini temperaturnya yang atas Fahrenheit, yang bawah Celsius, yang sebelah kiri dalam GPa, yang sini dalam psi, maka semakin suhunya naik, maka modulus elastisitasnya semakin turun. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke area plastis. Ini tadi gambar yang pertama ya. Ini P-nya. Kemudian daerah sini elastis, daerah sini plastis. Nah, ini sekarang kita mulai berkenalan dengan grafik ini lebih lanjut ya. Pertama, areanya. Pada kebanyakan logam, deformasi elastis hanya terjadi sampai regangan 0,005. Jadi perbandingan delta L dibanding L0-nya itu adalah 0,005. Ya. Jika material berdeformasi melewati batas elastis, tegangan tidak lagi proporsional terhadap regangan. Kalau tidak proporsional artinya non-linear. Ya, ini non-linear. Daerah ini disebut daerah plastis. Yang ke kanan ini plastis. Pada daerah plastis, material tidak bisa kembali ke bentuk semula jika beban dilepas. Tadi sudah ya. Pada tinjauan mikro, deformasi plastis mengakibatkan ini sudah mulai putusnya ikatan atom dengan atom tetangganya dan membentuk ikatan yang baru dengan atom lainnya. Jadi di plastis itu sudah ada sebenarnya, sudah renggang tadi, tapi dia masih punya ikatan. Nah, begitu melewati titik P,
itu putus. Tapi putusnya itu belum putus-putus seperti fisik putus ya, tapi dia segera berikatan dengan yang lain. Nah, jika beban dilepas pada area deformasi plastis sebelum putus secara fisik, itu sebenarnya atom itu terikat kembali dengan atom lainnya, tapi tidak kembali ke ikatan awalnya. Jadi sudah berubah ikatan atom, tidak semula. Maka inilah yang kemudian kalau kita hentikan misalkan di daerah sini, ya, sebenarnya sudah ada perubahan apa namanya, perubahan panjang karena tidak kembali gitu ya. Oke, nah kemudian titik luluh ya terjadi pada daerah di mana deformasi plastis pada logam. Nah, pada grafik stress dan strain, ini ya stress dan strain, berbelok secara bertahap sehingga titik luluh ditetapkan dari awal perumaterial kurva stress strain dari linear ke lengkung. Jadi di sini, dari linear ke lengkung. Tadi saya sudah sebut P adalah titik luluh. Ya, titik ini disebut batas proporsional. Dimulai dihitung di sini. Tetapi, nah ada tetapinya. Pada kenyataannya, titik P ini tidak mudah ditentukan secara pasti. Kesepakatannya dibuat di antara para ahli material, di mana di mana ditarik garis lurus paralel dengan kurva stress dan strain dengan harga E 0,002. Nah, perpotongan garis ini dengan kurva stress dan strain didefinisikan sebagai kekuatan luluh. Ini kalau di sini lambangnya TY, tapi kalau di sini lambangnya sigma Y. Ya, ini TY itu di sini. Jadi buat garis sejajar dengan ini, titik P ini ya. Karena sekali lagi secara pada kenyataannya titik P tidak mudah ditentukan secara pasti. Ya, maka cara mudahnya kalau garis linearnya kan mudah ya, mudah sekali ditentukan. Jadi ambil garis saja, pokoknya garis kemudian dihitung sejauh 0,002 ya ke arah kanan. Ya. Kemudian ditarik garis lurus jajar gradien ini ketemu titik. Nah ini. Titik ini tarik garis ke sini menyentuh stres atau menyentuh tegangan sumbu Y, maka ini yang disebut sebagai kekuatan luluh. Di sini lambangnya TY, sama saja ya. Nah, sekarang kita kaitkan deformasi plastis ini dengan sifat tarik, kekuatan tarik. Setelah titik luluh, ya, setelah titik luluh berarti P. Tegangan terus naik dengan berlanjutnya deformasi plastis sampai titik maksimum dan kemudian menurun sampai akhirnya patah. Nah, kekuatan tarik adalah tegangan maksimum. Nanti gambar berikutnya di titik M ya pada kurva stress dan strain atau tegangan-tegangan. Hal ini berhubungan dengan tegangan maksimum yang bisa ditahan struktur pada kondisi tarik. Jadi ini ya, jadi titik M di sini ini yang disebut dengan kekuatan tarik. TS ini tensile strength. Ya. Kaitannya dengan kekuatan tarik ini, itu ada kekuatan ductility atau sifat tarik ini ada kekuatan keuletan atau ductility. Ductility adalah mengukur derajat deformasi plastis pada saat patah. Jadi diukurnya sampai patah. Ya.
Material yang mengalami sedikit atau tidak sama sekali deformasi plastis disebut rapuh. Ya, tadi sebelumnya ada beberapa pola, salah satunya keramik, ya, itu rapuh. Rumus ductility adalah seperti ini, ya. LF panjang setelah putus dikurang LO panjang mula-mula dibagi LO kali 100. Kita lihat ini beberapa sifat metal alloy, aluminium sampai molybdenum, ya. Ini yield strength-nya, titik luluhnya, tensile strength-nya, kemudian ductility-nya, ya. Kalau kita lihat, semakin besar tensile strength, itu walaupun tidak selalu ya, tapi trennya itu ductility-nya semakin turun, ya. Intinya khas dari masing-masing material. Tapi secara umum, kalau kekuatan tariknya tinggi, ya, ductility-nya itu walaupun sebenarnya tidak bisa dilihat polanya ya, tapi secara umum itu lebih kuat. Misalkan ini ya, dari ini kita ambil contoh aja aluminium, copper, brass, nih 40, 45, 68. Ya, tapi tidak selalu ya, ini contohnya ini. Steel dan titanium. Jadi ulet dan kekuatan tarik itu sesuatu yang tidak pasti hubungannya ya. Jadi tergantung materialnya. Kemudian sifat lain yang berkaitan dengan sifat tarik adalah resilience. Resilience ini adalah kapasitas material untuk menyerap energi ketika mengalami deformasi elastis dan ketika beban dilepaskan. Ya, energi juga dilepaskan. Nah, material yang mempunyai sifat resilience yang baik adalah material yang mempunyai tegangan luluh tinggi. Tegangan luluh tinggi itu tadi ya digeser dan modulus elastisitas rendah. Contohnya adalah alloy untuk pegas ya. Kira-kira begini ya. Nah, modulus resilience ada buku yang menulis dengan UR ya. Itu adalah energi regang persatuan volume yang diperlukan sehingga material mendapat tegangan dari kondisi tidak berbeban ke titik luluh, dari titik ini ke titik ini, atau luas daerah di bawah kurva. Ya, ini rumusnya. Tinggal nanti dimasukkan saja, ya, tegangan luluhnya berapa dan E-nya berapa. Maka diketahui modulus resilience-nya. Kemudian sifat lain yang berkaitan dengan tarik adalah ketangguhan atau toughness. Adalah kemampuan material untuk menyerap energi sampai patah. Satuan ketangguhan ini sama dengan satuan resilience yang tadi. Ya. Secara umum, material yang ulet itu tangguh. Dengan material yang getas itu tidak tangguh. Nah, ini contoh beberapa material. Ya, sama-sama steel, cuma yang satu high carbon, yang kedua medium, yang ketiga low. Kalau yang high carbon itu strong, kuat, ya. Kemudian medium itu taukes, tangguh. Kemudian yang low carbon ductile atau ulet, lebih ulet. Ya, kira-kira gini. Ini grafik stress dan strain-nya itu sama sampai tahap tertentu ya. Kemudian mengalami pembelokan yang berbeda-beda tergantung kandungan karbonnya. Kemudian sifat mekanik atau mekanis yang lain adalah kekerasan. Ya, kekerasan adalah mengukur ketahanan material terhadap deformasi plastis yang terlokalisasi atau dalam lingkungan kecil, goresan.
Kalau tadi kan ditarik, tekan, dan seterusnya itu kan besar gitu areanya ya. Kalau ini kecil, jadi nanti kita lihat gambar-gambarnya. Ada beberapa macam uji kekerasan. Rockwell, Brinell, Vickers, dan Knopp. Ini ilustrasi pengujiannya ya, shape of indentation-nya atau mata untuk mengujinya ya. Bentuknya itu seperti ini. Indentatornya ini ya. Ini bola, spare of steel or tungsten carbide dengan diameter 10 mili atau 1 cm. Ini rumus untuk menghitungnya ya. Kemudian Vickers itu dengan diamond pyramid. Knopp juga sama dengan diamond pyramid, cuma sedikit ada perbedaan ya. Kalau ini kan panjang diameternya sama, kalau ini berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir Rockwell, ya. Diamond cone, modelnya seperti ini. Ini contoh foto ya, hasil pengujian Brinell. Ya, ini diukur panjangnya D, terus dimasukkan dihitung. Kalau ini contoh menggunakan Vickers, ya. Jadi ini ada dihitung juga nanti, ya, retaknya nanti akan ketemu kekerasannya. Ini konversi kekerasan ada Knopp, Brinell, Rockwell B dan Rockwell C, ya. Ini contoh materialnya, MOS plastik, aluminium alloy, steel, kemudian sampai nitrit steel, semakin keras. Atau ini bahan alam ya, dari mulai talc sampai diamond, ya, yang paling keras. Oke, hardness dan tensile strength itu mempunyai hubungan yang linear. Kalau tadi hardness, maaf, tensile dengan ductility itu tidak bisa digambarkan grafiknya seperti ini karena masing-masing itu mempunyai sifat yang khas, tidak bisa diperumum. Tetapi kalau kekerasan dan kekuatan tarik itu mempunyai pola seperti ini. Semakin keras, maka semakin besar tensile strength-nya. Contohnya adalah cast iron, steel, dan brass. Ya, sebenarnya kita bisa gambarkan juga untuk ductility, tapi tidak berlaku untuk semua material. Jadi misalkan tadi kita pilih ini yang ductility ya semakin tinggi, tensile strength-nya tinggi ya kita pilih yang memenuhi pola ini. Tapi tadi kita lihat ada yang tidak berlaku seperti itu. Kemudian beberapa sifat mekanik lainnya adalah uji bending. Uji tekan dengan sedikit perbedaan ya. Kalau tadi kan uji tekannya ASTM tertentu, spesimennya tertentu. Nah, ini biasanya ini uji bending yang begini nih ya, itu dilakukan pada keramik ya. Saya dulu menguji begini ya, uji bending. Kalau ini namanya 3 point ya, bending. Jadi ada 3 titik, 1, 2, 3. Ini pola momennya seperti ini. Sedangkan yang B adalah 4 point bending. 1, 2, 3, 4. Jadi alatnya bedanya ada di atas. Ditekan di 2 titik, kalau ini 1 titik. Yang ini polanya seperti ini. Kalau dari bagus, lebih bagus ini. Ya. Kemudian sifat lain adalah fatigue atau kelelahan. Ya. Sifat fatigue ini penggunaannya berulang dalam waktu yang lama. Seperti uji tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Tapi ditariknya pelan ya. Tek, lepas, tek, lepas, tek, lepas. Gitu terus. Pengujiannya seperti ini. Tidak hanya tarik sebenarnya, tapi juga dibelak-belokkan juga ya.
Jadi agak digoyang-goyang dan seterusnya. Di YouTube banyak ya contoh-contoh video uji fatigue. Kemudian ini untuk keramik biasanya, uji fracture toughness atau ketangguhan retak. Ya. Kalau tadi hanya ketangguhan saja, ya kalau ini ketangguhan retak. Jadi ini dibuat sayatan ya di sini dengan kedalaman A, ya kemudian ditarik atau ditekan ya dengan 4-point bending atau 3-point bending. Kemudian yang berikutnya adalah uji impact. Ya, seberapa kuat menahan impact atau pukulan lah gampangnya begitu ya. Pukulan secara mendadak. Jadi ini palunya itu diangkat sampai ini ada derajat tertentu ya. Nanti akan dikonversi menjadi energi tertentu dengan ketinggian, ada rumusnya ya. Dilepas secara bebas, mukul spesimen ya. Nah, nanti sampai sejauh mana spesimen ini patah, itulah hasil uji impact-nya. Ini spesimennya ya. Charpy untuk uji impact Charpy itu seperti ini. Spesimennya ya. Sedangkan yang kedua ini yang ISET ini modelnya diberdirikan. Ya, ini panjangnya lebih panjang bagian yang atas ya. Kalau ini kan sama. Oke. Yang terakhir adalah faktor keamanan desain. Setelah kita mempelajari semua sifat mekanis material, kita tahu bahwa semuanya itu akan diaplikasikan, akan dipakai dalam berbagai macam aplikasi, terutama struktur. Maka kita perlu membuat desain yang aman. Ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya material teknik itu mempunyai sifat mekanik yang variatif. Nah, pada aplikasi, sekali lagi, sering beban pada material itu tidak pasti. Misalkan kita membuat jembatan, ya, kan mungkin suatu ketika dilewati truk yang sangat besar, tronton, gitu ya. Maka harus bisa menanggung atau menahan beban maksimum tersebut. Ya, nah beban maksimum itu yang harus diperhitungkan dalam faktor desain. Kelonggaran desain ini harus dibuat untuk mencegah kegagalan yang tidak diharapkan. Nah, tegangan yang aman itulah yang kita sebut nanti sebagai tegangan kerja. Ya, tegangan maksimum yang dapat sebaiknya ditahan. Ini rumusnya. Ya, tadi tegangan luluhnya diketahui ya. Kemudian tegangan kerjanya dicari dengan rumus tegangan luluh dibagi N, di mana N adalah faktor keamanan. Nilainya biasanya disepakati 1,2 sampai dengan 4,0. Misal ya, saya ingin merancang lift dengan kabel, ya, kabel baja. Kabel baja itu kekuatannya misalkan 100 misalkan ya. Nah, itu teori ya sekali lagi. Kemudian saya ingin pakai kira-kira berapa faktor keamanannya. Misalkan saja saya mengambil yang tertinggi 4. Artinya 100 dibagi 4. Itu 25 misalkan. Maka lift itu maksimum sekali lagi. Kalau dikatakanlah dengan orang itu maksimum bisa memuat 25. Walaupun teorinya bisa sampai 100 orang ya. 25. Ya kira-kira gitu ilustrasinya. Kalau saya ambil yang lebih kecil misalkan 2 bisa memuat 50 ya. 100 dibagi 2, 50. Jadi tergantung si perancangnya berani berapa ya. Tergantung juga
penggunaan hariannya. Juga ketika membuat aplikasi untuk material teknik itu juga harus diperhatikan stress strain dengan berbagai macam suhu, ya. Siapa tahu material itu akan dipakai pada suhu tertentu, misalkan. Ya. Misalkan suhu dingin dan suhu panas. Itu akan berbeda, ya. Secara umum, stress strain itu akan lebih landai ketika high temperature. Ya. Kalau ini lebih getas, ini lebih ulet, ya. Ini uji tariknya, ya. Kita tahu semakin tinggi suhu maka semakin rendah kekuatan tariknya. Elongasinya, kepanjangannya itu juga semakin tinggi semakin panjang, yield strength-nya turun linear. Ya, mungkin itu materi kita pada pertemuan kelima ini. Silakan dibaca referensinya, ya. Terutama mulai dibaca soal-soal untuk siap-siap ujian tengah semester. Karena 2 materi lagi kita masuk ke ujian tengah semester. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas, silakan dikoreksi di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.